Jadi teman-teman, bahwa kawasan ekonomi khusus Mandalika ini bukan hanya sekedar sirkuitnya saja. Karena sirkuit ini luasannya hanya 37 hektar dari total 1.200 hektar yang kami miliki. Jadi cuma 1/sekiannya. Yang memang kebetulan dengan dukungan dari pemerintah, sirkuit ini menjadi akselerator pertama. Sehingga alhamdulillah bisa dibilang kita berada on the track. Kalau dibilang sukses besar, saya terima kasih, tapi kalau menurut kami, evaluasi kami masih on the track dan masih terus perlu perbaikan. Nah, di tahun depan kalau tidak ada halangan, insya Allah kita akan memulai pembangunan untuk kawasan pacuan kuda yang luasnya hampir sama dengan sirkuit. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau hari ini kita berkumpul ngomongin balapan motor, kalau tahun depan itu mulai pembangunan kan berarti tahun depannya lagi baru selesai, insya Allah 2025 kita akan berkumpul yang kita omongin masalah pembalap kuda. Jadi intinya bahwasannya kawasan ekonomi khusus ini sudah memiliki core-nya. Yang pertama adalah sebagai sports tourism, yang kedua sebagai entertainment. Kenapa entertainment? Karena kami telah melihat berdasarkan data yang kami juga kumpulkan bahwa kawasan Kuta Lama dan beberapa kami mengadakan side event itu cukup menjadi magnet orang untuk berkumpul. Tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri bahwa keberadaan kita ini tetap harus saling berkolaborasi menunjang UMKM, itu wajib. Dan saya itu pun juga janji dari kami ITDC terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nah, berikutnya juga kami belum lama ini baru saja menandatangani MOU. Kalau ini baru MOU. Kalau yang pacuan kuda insya Allah lagi dalam tahap desain, sudah agreement, tahun depan mulai pembangunan. Kalau yang satu ini baru saja MOU, yaitu membangun pedal tennis stadium. Ya, ini baru MOU. Kita sudah menjajaki persamaan persepsi, sudah setuju. Nah, insya Allah kami akan kejar. Dan kalau misalkan tidak ada arah melintang, ya di akhir tahun kami baru tanda tangan agreementnya. Nah, baru setelah itu ada proses desain dan lain-lain. Artinya sebentar lagi insya Allah apa yang diamanahkan sebagai salah satu DPSP ini sudah kami jalankan di Mandalika. Sebagai penggerak roda ekonomi, mengangkat nama dan country branding Indonesia, ini sudah kami jalankan. Dan terus apa yang tadi disampaikan, kurangnya akomodasi, kurangnya konektivitas itu menjadi PR kami yang khususnya akomodasi. Kami terus akan mencoba meyakinkan para investor membuat kawasan ini menjadi kondusif sehingga orang tuh semakin tertarik untuk datang ke kita. Jadi itu kira-kira yang akan saya sampaikan. Kalau beberapa pembangunan kecil, hotel sudah dalam tahap sudah dalam tahap groundbreaking. Sebentar lagi ada 2 hotel yang akan mulai melakukan konstruksi. Jadi semakin hari ini investasi di Mandalika ini semakin menggeliat. Dan itu adalah salah satu amanah yang kami terima sebagai perusahaan pengembang kawasan pariwisata. Dan insya Allah ITDC bukan hanya di sini aja, nanti kita juga mendapatkan amanah di Labuan Bajo, kita akan mendapatkan amanah di Toba dan lain-lain. Jadi kita mohon doa dan dukungan. Likupang juga sekalian. Kenapa? Kalau nilai investasi pacuan kuda itu mungkin kurang lebih hampir lebih dari 5 juta dolar, ya, lebih itu, ya. Karena itu kawasan itu menjadi zona sendiri, ya. Jadi kalau ini kan zonanya zona sirkuit, ya, nanti itu zona sendiri. Jadi pacuan kudanya sendiri mungkin masih sebatas 5 juta dolar. Nanti habis itu kan di dalam pacuan kuda dia membangun asrama kudanya, kan kudanya butuh tinggal, nggak kayak kita. Kalau motor kan sekarang dimasukin kotak pergi sekarang, ya kan. Kalau kuda ini kan hidup, ya kan. Dia harus di sini dulu, harus nginep dulu. Jadi ada hotel kudanya lagi. Nah, hotel kudanya itu mungkin another 8 juta dolar lagi. Lalu setelah itu nanti ada rumah sakit ya Pak? Rumah sakit kuda.
itu dia akan bangun lagi. Nah, rumah sakit kuda ini juga nanti dia bilang akan sekaligus mengundang asosiasi dokter hewan untuk bisa bukan hanya kuda saja, mungkin yang lain juga. Dan yang terakhir yang menarik adalah pengolahan limbah dari kotoran kudanya. Itu juga bisnis sendiri. Jadi kami happy banget dengan investor ini. Jadi moga-moga doakan aja yang pertama pacuan kudanya dulu jalan. Nah, setelah itu hotel kudanya ada, rumah sakit kudanya ada, dan kemarin kami diinfokan terakhir Mas Menteri bahwa satu kuda itu membutuhkan 3 babysitter. Artinya kita bisa bayangkan satu penyelenggaraan itu kurang lebih membawa hampir 150 kuda. Berarti dia membutuhkan kali 3, dan tentu penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan Mas Menteri amanahkan itu akan tercipta di DPSP ini. Dan tentunya udah kayak Marshall. Kita kan nggak mungkin udah lagi ngambil dari daerah lain. Udah tentunya pasti si fiturnya kuda itu pasti tentunya akan kami karyakan juga menjadi ladang pekerjaan baru untuk masyarakat kawasan Lombok Tengah. Kira-kira itu. Baik.